Halo sahabat Vimela, mohon maaf tadi terputus. Aku coba ajak join. Sebentar ya sahabat Vimela. Mohon menunggu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Dokter. Suaraku aman kan ya? Iya, baik. Gimana kabar? Alhamdulillah, aman ya. Gimana Bu Dokter? Sehat? Wah, sehat banget. Aduh, Sehat semangat dan terus ya Bu sibuk. Dok. Oke Bu Dokter, sebelum kita mulai Ya, mungkin Bu Dokter boleh nih sapa-sapa dulu sahabat Vimela yang ada di rumah. oke. Apa kabar semuanya? Audiens Primela dan Omi Hospital Group. Saya doakan semuanya selalu sehat dan bahagia, ya. Terutama Amin. bagi, terutama bagi pasangan-pasangan yang ingin hamil, ya. Banyak mitos dan Betul. fakta yang berputar di seputar kesuburan. Jadi hari ini silakan bertanya, ya, manfaatkan kesempatan untuk bisa cek fakta, ya, mitos dan fakta kesuburan ini agar Anda tidak salah langkah. Betul banget. Nanti sahabat Vimela yang ingin bertanya boleh langsung ya tulis di komen. Nanti aku bacakan untuk disampaikan langsung nih ke Bu Dokter Karolin. Ya, Oke Bu Dokter, langsung kita mulai aja nih ya Dok ya. Udah pada banyak ya, penasaran nih Dok. Oke, oke. sebelum kita bahas lebih lanjut nih Dok, boleh dong Dok dijelasin secara lebih jelas lagi kondisi infertilitas atau ketidaksuburan seperti itu seperti apa sih Dok? Ya, jadi definisi infertilitas adalah sulit hamil ketika sudah menikah 1 tahun, meskipun sudah dilakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa alat KB. Jadi definisinya 1 tahun. Ya. Tahu. Jadi 90% pasangan usia subur, ya, harusnya hamil dalam waktu pernikahan 1 tahun. Jadi jika hitungan 1 tahun tank sudah tercapai tidak hamil juga, berarti ada apa-apa yang mengganggu, ya, sehingga tidak bisa hamil alami. Untuk itu kehamilannya perlu dibantu. Gitu, jelas ya. Jadi biasanya pasien usia subur datang ke dokter untuk meminta bantuan untuk kehamilan jika sudah 1 tahun menikah tidak hamil juga. Oke, berarti 1 tahun menikah ya Dok ya patokannya di situ ya Dok. Ya. Oke, untuk kondisi infertilitas itu sendiri itu sebenarnya umum nggak sih dok? Seberapa tinggi prevalensinya di Indonesia? Infertilitas itu cukup tinggi prevalensinya, terutama akhir-akhir ini, ya, Wah, karena gaya hidup tidak sehat, ya, mm-mm. banyaknya polutan lingkungan di makanan, di udara sekitar, di lingkungan sekitar kita, itu yang mengurangi kualitas sel benih. Sel benih di sini maksudnya adalah sel benih sperma dan sel telur. Nah, itu kadang-kadang yang menyebabkan masalah infertilitas sering terjadi. Belum lagi penyakit-penyakit penyerta yang makin sering didapatkan akhir-akhir ini, seperti penyakit endometriosis, ya. Endometriosis atau kalau awamnya bilang penyakit sakit kalau mens, ya, itu juga antara lain faktor penyebabnya dari polutan-polutan lingkungan ini, plastik, bahan-bahan kimia, pengawet, pewarna, ya. Nah, penyakit endometriosis ini juga sangat merusak kualitas sel telur dan juga menurunkan kesuburan seorang perempuan. Oke, berarti faktor lingkungan termasuk gaya hidup juga berpengaruh ya dok dalam Ya, kondisi infertilitas betul. itu sendiri. Oke dok, sering kali nih dok, bagian orang tuh menganggap kalau infertilitas itu sama dengan mandul, padahal itu dua hal yang berbeda ya dok. Berbeda. Boleh Jadi jelasin nggak tidak sih ada dok istilah perbedaannya? mandul. Ya, tidak ada istilah mandul sebetulnya. Infertilitas itu cuma masalah sulit hamil aja. Sehingga untuk Oke. hamilnya perlu dibantu dengan program hamil yang dilakukan oleh dokter ahli tentunya, ya. Oke. Nah, Dok, bicara soal kesuburan lagi, banyak orang juga yang menganggap jika tak kunjung punya anak itu masalahnya ada di wanita, padahal pria juga bisa ya, Dok. Ya, betul.
Jadi penyebab infertilitas itu 50-50 ya. 30% faktor pria, 30% juga faktor wanita, Oke. sisanya itu faktor lain-lain. Ada Faktor juga lain. faktor yang tidak terjelaskan, ya. Makanya ada istilahnya unexplained infertility, itu juga ada. Hmm. Jadi setelah pemeriksaan dasar semuanya normal, tapi nggak hamil-hamil juga, ya. Bisa cek, saya sebetulnya membuat video-video edukasi yang lengkap di IGTV saya, Instagram saya. Wah. Silakan kalau yang berminat di follow, bisa dicek IGTV saya judulnya Apa tuh, Dok? Unexplained Infertility. DR Karoli Tirta Jasa SPOGK akunnya. DR Karol. Ya. Oke, sahabat Mila catat ya, sahabat. Unexplained Oke. infertility atau infertilitas yang tidak terjelaskan itu mencakup 20% dari keseluruhan kasus infertilitas. Jadi semua pemeriksaan dasarnya normal, HSG normal, sperma Hmm. analisa normal, kemudian masalah hormonalnya juga normal, tapi nggak hamil-hamil juga. Nah, ujung-ujungnya hamil nanti kalau dibantu dengan inseminasi atau bahkan bayi tabung baru hamil. Kenapa bisa terjadi unexplained infertility? Antara lain adalah ada sebagian faktor, kita sebut faktor X ya, yang sampai saat ini belum ada deteksi dininya, ya, dan belum ada terapinya, ya. Misalnya faktor antibodi antisperma antara lain, ya, nanti bisa cek IGTV saya judulnya antibodi antisperma, itu juga ada. Nah, antibodi antisperma ini mungkin bisa dicek keberadaannya, tapi terapinya sampai saat ini masih uji coba, ya. Jadi Oke. masih pro dan kontra, ya. Ujung-ujungnya nanti bisa di bypassnya masalah antibodi antisperma ini dengan inseminasi atau bertabung di mana sperma tersebut dicuci dan dibersihkan. Oke. Gitu. Oke. Oke, Dok. Tadi masih dalam faktor risiko tadi, Dok. Boleh jelasin nggak sih, Dok, kira-kira faktor risiko apa aja sih yang meningkatkan infertilitas? Oke, faktor risiko yang meningkatkan infertilitas yang pertama usia. Ya, Usia. umur adalah faktor nomor satu yang berpengaruh terhadap infertilitas. Jadi kalau mau hamil atau mau melakukan sebuah program hamil, jangan tunggu umur nambah tua. Asal tahu aja deadline fertility itu umur 35 ya. Jadi kalau bisa urusan hamil dan melahirkan selesai sebelum 35 tahun. Di atas 35 tahun kesuburan seorang perempuan sudah makin turun ya, Oke. dan makin merosot lagi dengan bertambahnya usia. Jadi kita nih perempuan sebetulnya punya expired date ya istilahnya ya. Kita punya cadangan sel telur yang nggak akan bertambah lagi. Berkurang iya, bertambah udah enggak. Ya, akan berkurang ya makin hari dengan makin bertambahnya usia kita. Gitu. Oke. Nah, cadangan sel telur ini bisa dicek juga IGTV saya judulnya cadangan sel telur ada. Itu akan makin merosot lagi jika si perempuan umurnya sudah di atas 40 tahun. Ya, dan kita bisa cek cadangan sel telur ini dengan melakukan pemeriksaan hormonal yaitu anti Mullerian hormon dan pengecekan dengan USG transvaginal bisa dilihat berapa folikel antral basal yang tersisa di indung telur kanan dan kiri masing-masing. Itu merupakan salah satu pemeriksaan wajib yang kita lakukan untuk pasien-pasien yang akan memulai sebuah program hamil. Jadi tadi yang pertama usia ya, yang kedua Usia. adalah penyakit penyerta. Penyakit penyerta di sini yang pertama adalah tumor kandungan. Ya, tumor kandungan di sini bisa berupa polip, miom, kista, ya. Ini adalah tumor kandungan yang menghambat pembuahan, menghambat implantasi juga, jadi menghalangi terjadinya sebuah kehamilan. Biasanya kalau kita USG transvaginal saat awal pasien datang kan kita USG transvaginal untuk menyingkirkan keberadaan tumor kandungan ini. Kalau ternyata didapat, ya kita harus lakukan operasi dulu. Yang terbaik, the best procedure adalah laparoskopi dan hysteroscopy, minimally invasive procedure, untuk menyingkirkan atau mengangkat si miom, kista, dan polip ini. Nah, setelah bersih dan suasana organ reproduksinya serta anatomi normalnya diperbaiki dengan prosedur laparoskopi dan hysteroscopy tadi, baru kita lakukan program hamilnya ya dengan angka keberhasilan yang tentunya jauh lebih baik daripada sebelum dilakukan laparoskopi dan hysteroscopy tadi. Ya, antara lain itu faktor yang mempengaruhi. Oke. Oke, Dok. Kalau siklus menstruasi yang tidak teratur itu juga termasuk dari faktor risiko nggak sih, Dok? Nah, siklus menstruasi yang tidak teratur biasanya disebabkan karena faktor hormonal bisa.
Ya, ada masalah hormonal, misalnya hormon prolaktinnya tinggi, hiperprolaktin. Ada juga IGTV-nya, cek ya, hiperprolaktin. Kemudian yang kedua, karena faktor adanya polip, polip di dinding dalam rahim. Ya, mensnya akan tetap datang, tetapi terjadi flek-flek atau perdarahan spotting-spotting di luar siklus mens yang normal. Itu gejala polip endometrium. Ada juga IGTV-nya, nanti cek polip endometrium ya, bisa dilihat juga gambar-gambarnya jadi lebih ngerti dan jelas. Polip endometrium itu adalah benjolan di dinding dalam rahim. Keberadaan si polip endometrium ini bisa menghambat terjadinya implantasi. Implantasi ada tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Ibarat benih tertanam, jalannya berbatu-batu, lebih susah dia nempelnya. Begitu logikanya. Ya. Oke. Oke dok, untuk tes kesuburan itu sendiri, apa aja sih dok yang bisa dilakukan dan kira-kira berapa kali dok dalam setahun mungkin? Tes kesuburan cuma perlu sekali dalam setahun. Jadi kalau udah 1 tahun kita harus update lagi, ya. Oh Biasanya gitu. yang merupakan pemeriksaan wajib, yang jelas saya harus lakukan USG transvaginal. USG transvaginal ini pemeriksaan yang awal banget untuk menyingkirkan keberadaan tumor kandungan tadi, seperti polip, myom, kista tadi, ya. Kalau USG normal, kita lanjut ke pemeriksaan dasar fertility-nya, yaitu HSG, sperma analisa, dan juga cek hormon dari darah. Ya, itu saja sudah cukup buat saya untuk analisa faktor penyebab infertilitasnya apa dan program hamil yang terbaik untuk pasangan tersebut apa. Itu bisa disimpulkan dari pemeriksaan tersebut. Oke, berarti setiap setahun sekali ya dok. Kalau udah lebih dari situ berarti harus diupdate lagi gitu. Oke. Ya. Nah, untuk jika pasangan suami istri dok yang ingin merencanakan program hamil, tahapan awal apa yang bisa dilakukan untuk cek nih ya dok, cek ovarium dan kualitas sperma, lalu mulai dicoba terapi hormon, dan selanjutnya itu seperti apa sih dok tahapan awalnya? Oke, jadi tahapan awalnya datanglah ke dokter ahli yang tadi saya bilang, seorang SPOG, Kak ini maksudnya SPOG seorang konsultan. Jadi konsultan fertility dan hormon, sehingga program hamilnya akan lebih terarah dan fokus, nggak kemana-mana, ya. Jadi datang ke dokter SPOG konsultan fertility hormon, kemudian akan dilakukan USG transvaginal dulu tadi awalnya, kemudian lakukan pemeriksaan dasar fertility. Dokter ahli akan merumuskan dan mengevaluasi program hamil terbaik untuk pasangan tersebut apa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Oke. Oke dok. Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat Cimela. Mau tanya dok, untuk anak perempuan usia 26 tahun, belum menikah, haid tidak teratur dan banyak jerawat di punggung, belum pernah meriksa tentang PCOS. Untuk yang belum menikah, pengobatannya bagaimana ya dok? Apa yang harus dilakukan? Oke, yang jelas datanglah ke dokter ahli untuk dicek benar PCO atau bukan, ya. Akhir-akhir ini banyak tren semua yang mens yang nggak teratur dianggapnya PCO gitu. Padahal nggak semua yang mens yang nggak teratur itu PCO. Jelas ya. Jadi lakukan USG, kalau USG buat anak-anak atau yang belum menikah bisa dilakukan dari perut atau dari lubang bubur. Ya, itu tidak merusak selaput darah dan lebih jelas daripada USG perut. Karena kalau USG dari perut terhalang lemak perut dan usus-usus, biasanya agak kurang jelas. Untuk melihat model indung telurnya seperti apa. Apakah indung telurnya termasuk polikistik atau indung telur yang normal, bisa terlihat dari USG transrektal tersebut. Kemudian lakukan pemeriksaan dasar hormon yang lengkap untuk PCO. Ya, itu ada beberapa macam, tinggal datang ke laboratorium, bawa formulirnya, ya, mereka akan cek. Nah, hasil USG dan hormonal akan bisa menentukan apakah si pasien tersebut benar PCO atau tidak. Ya, PCO sendiri merupakan hal yang menghambat kesuburan juga, ya. Ya mungkin kalau misalnya masih remaja dan belum menikah, it's okay ya, kita masih bisa biarkan. Tetapi kalau sudah ada rencana menikah, pasien dengan PCO, sel telurnya harus dibikin besar, jadi harus masuk promil. Bisa dicek nanti IGTV saya promil untuk PCO, dan PCO sendiri juga ada di IGTV saya. Ya. Oke. Dok, nih ada juga nih dok beberapa kasus pasangan suami istri yang sebenarnya sudah memiliki satu anak, cuma rasa sulit gitu dok punya anak kedua. Nah, kalau kondisi ini tuh sepertinya disebut apa sih dok? Oke, kondisi tersebut disebut infertilitas sekunder. Jadi udah pernah hamil sebelumnya, tapi mau hamil kedua lagi susah banget, nggak hamil-hamil juga. Penata laksananya sama seperti infertilitas primer, ya.
Datang ke dokter, USG transvaginal, dan pemeriksaan dasar fertility-nya dikerjakan. Baru kita bisa tahu tuh penyebabnya nanti ke arah mana dan promilnya juga seperti apa. Oke, nah dok ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Vimela. Adakah tips untuk membujuk suami memeriksakan kesuburan karena banyak pasangan atau suami gengsi, cenderung menyalahkan kondisi rahim dan telur istri? Nah ini mungkin ya dok, kondisi yang terjadi. Terus seperti apa sih dok? Ada nggak sih dok tips-tipsnya? Tipsnya suruh nonton IG live kita nih sekarang. Ya, supaya para suami sadar kalau faktor mereka tuh menyumbangkan kontribusi 50% 50% dengan faktor istri ya. 50-50 ya dok? Ya, 50-50 betul. Dan akhir-akhir ini ya banyak tuh didapat masalah infertilitas pada faktor pria. Jadi sperma itu jangan disangka ya kalau keluar spermanya kental berarti sel spermanya banyak. Salah banget itu, ya. Sperma itu kualitas dan kuantitasnya hanya bisa dinilai dengan pemeriksaan sperma analisa di laboratorium. Bukan tergantung dari makroskopis bentuk fisiknya. Tidak tergantung dari itu, ya. Jadi sperma harus dikeluarkan, kemudian dicek di bawah mikroskop, baru kelihatan tuh sel spermanya berapa banyak, pergerakannya bagaimana, ya, dan bentuknya itu juga bagaimana, ya. Jadi harus disadari nih para suami, kalau mereka itu menyumbangkan 50% faktor infertilitas. Jadi nggak bisa, kalau urusan kehamilan harus dua belah pihak, suami istri, nggak bisa istri aja atau suami aja, yang nggak bisa dong. Oke dok, ini masih nyambung sama pertanyaan tadi. Kalau masalah kesuburan pria itu konsulnya ke spesialis apa sih dok? Apakah sama atau berbeda gitu dok? Nah, kalau datangnya ke saya seorang SPOGK, konsultan fertility hormone, suami juga ngikut. Jadi kalau datangnya ke SPOG seorang konsultan fertility, kita menangani faktor ketidaksuburan pria dan wanita. Ya. Jadi lebih baik datang ke dokter konsultan, ya, fertility dan hormon. Jadi pengobatannya matanya tadi saya bilang lebih terarah, ya. Jadi makanya kalau seorang konsultan fertility kita tidak perlu lagi dokter andrologi misalnya, kita tidak perlu lagi. Jadi semua ilmu andrologi juga sudah ada di seorang konsultan fertility. Oke, baik dok. Nah dok, ini ada lagi pertanyaan lagi dari sahabat Vimela. Sebenarnya di usia berapa sih yang memiliki resiko berlebih saat hamil? Di usia berapa? Di usia lebih dari 35 tahun tentunya. Makin tua usia, tentunya ya resiko-resiko makin meningkat, ya. Karena sel-sel tubuh sudah mengalami aging proses dan mulai banyak penyakit yang timbul tuh, mulai dari hipertensi, diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi sebisa mungkin hamillah sebelum usia 35 tahun. Kecuali karena satu dan lain hal tidak bisa, ya kita bantu. Oke. Dok, tapi kalau misalnya ada seorang perempuan nih dok, yang mungkin mengalami menopause dini itu seperti apa dok kondisinya dok? Apakah masih bisa berpeluang untuk hamil? Oke, jadi harus dipastikan dulu benar nggak menopause dini ya, atau masalah hormonal semata. Itu pengecekannya lewat USG transvaginal atau transrektal tadi dan pemeriksaan hormonal. Jadi istilah menopause dini itu adalah menopause yang terjadi sebelum usia 40 tahun. Itu menopause dini. Sebelum Ya. 40 tahun, oke. Ya, dan kalau kita cek profil hormonnya sesuai dengan profil hormon menopause. Hormon estrogennya di bawah 5, FSH-nya juga tinggi, jadi hormon-hormon menopause-nya sudah tinggi. AMH-nya juga atau cadangan sel telurnya sudah di bawah 0,0. Jadi kita bisa pastikan itu dulu, benar nggak menopause dini? Nah, kalau benar menopause dininya sudah terjadi, tidak bisa dilakukan apa-apa. Okay. Karena cadangan sel telur sudah habis. Ya, kecuali sebelum menopause gitu ya, udah ada gejala-gejalanya ya, sudah datang duluan. Kita bisa tuh bekukan sel telur. Fertility preservation namanya. Misalnya pada pasien-pasien dengan Turner syndrome. Ya, pasien Turner syndrome ini adalah pasien yang mendapat kelainan kromosom ya, sindrom Turner, di mana sel telur itu habis dengan cepat. Nah, pada pasien seperti ini, sebelum menopause tercapai di usia muda, kita stimulasi dulu sel telurnya di freezing. Ya, jadi sel telur itu sudah kita simpan dan bisa dipakai saat dia nanti menikah dan mau hamil.
Meskipun saat itu dia sudah menopause, seenggaknya sel telur udah kita ambil dulu, itu modal hamilnya dari situ. Oke. Untuk menopause dini itu sendiri, faktor risiko seperti apa sih dok yang menyebabkan menopause dini? Oke, menopause dini banyak penyebabnya, antara lain faktor genetik, ya, faktor genetik bisa. Kemudian yang kedua faktor autoimun. Autoimun di sini maksudnya terbentuk antibodi dari tubuh sendiri terhadap si sel telur atau ovarium, indung telur sendiri. Jadi sel imun tubuh menyerang sel-sel yang ada di ovariumnya sendiri, ya, faktor autoimun itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari luar, misalnya menjalani sebuah kemoterapi atau radiasi, ya, itu juga sangat menurunkan jumlah sel telur. Karena itu bagi perempuan nih yang kebetulan harus menjalani kemoterapi atau radiasi dan ingin hamil ya atau mau hamil, ya, sel telurnya disimpan dulu, ya, diambil dulu tuh, namanya programnya fertility preservation. Jadi ketika kalau sel telurnya udah disimpan, silahkanlah dia menjalani kemoterapi atau radiasi tadi. Nanti kalau kemo atau radiasinya sudah selesai, sel telur tersebut bisa diimplan ulang atau dipakai untuk tujuan reproduksinya, gitu. Oke, dok. Oh ya dok, tadi kan Bu Dokter bilang ya kalau misalnya kita tuh harus cek tes kesuburan itu minimal setahun sekali ya dok. Nah ini gimana nih kasusnya kalau misalnya kita baru cek setelah 2 tahun menikah nih dok? Ada efek sampingnya nggak sih dok? Ini dari pertanyaan dari sahabat Vimela. Nggak apa-apa. Maksud saya setahun sekali di situ adalah kalau pasien ceknya udah lama nih, udah lebih dari setahun gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya balik lagi mau lanjut promil kita mesti ulang karena yang dulunya misalnya kedua tuba paten saluran telur terbuka sekarang bisa aja tersumbat gitu. Jadi data untuk pemeriksaan dasar fertility tersebut data harus update karena kondisi bisa berubah. Cadangan sel telur aja misalnya AMH dulu bisa 3, sekarang udah 0, ya bisa banget. Ya, dan promilnya juga akan berubah tergantung dengan kondisi saat yang terupdate saat ini. Oke. Untuk ada efek sampingnya nggak sih dok? Kalau misalnya telat memeriksa itu? Efek sampingnya tidak ada. Efek samping kalau telat periksa maksudnya, ya kita nggak tahu aja kalau ada apa-apa, misalnya terjadi penurunan cadangan sel telur yang sangat hebat misalnya, kita nggak tahu kan kalau nggak dicek. Oke, jadi nggak masalah ya dok? Ya. Nah, ada pertanyaan lagi dok, impotensi apakah bisa disembuhkan? Apakah bisa menjadi faktor genetik? Impotensi ya harus dicari dulu penyebabnya apa. Ada faktor yang bisa disembuhkan, ada juga yang tidak. Kalau semata-mata karena faktor psikologis, dengan psikoterapi harusnya bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada faktor-faktor kelainan anatomi yang bisa diperbaiki, lakukanlah bedah untuk organ reproduksi pria itu dengan seorang dokter bedah urologi yang konsultan fertility juga, ya, itu bisa diterapi. Meskipun memang ada beberapa yang tidak bisa, akan disesuaikan dengan kondisi pasiennya saat pemeriksaan. Oke. Dok, sekarang kita akan bahas mitos nih ya dok, mitos-mitos seputar kesuburan. Kebetulan juga sahabat Mila ada yang tanya nih, mitos atau fakta kalau mau punya anak laki-laki harus banyak makan daging. Itu seperti apa dok penjelasannya? Itu pernah saya posting tuh di IG feed saya. Itu salah banget ya. Jadi nanti cek ya IG TV saya judulnya pemilihan gender. Gender ini maksudnya seks pada bayi ya, anak laki atau anak perempuan. Itu tidak tergantung dari faktor makanan, ya, tidak tergantung juga dari profil asam basa vagina. Oke. Jadi jangan vagina disiram-siram pakai cuka atau disiram-siram pakai air lemon ya. Jadi itu ngaco banget ya. Jadi yang menentukan jenis kelamin pada bayi adalah sperma jenis apa yang membuahi sel telur saat terjadi pembuahan atau fertilisasi. Ya. Nah, pemilihan gender sendiri bisa dimodifikasi lewat program alami bisa, inseminasi bisa, bayi tabung bisa, tentunya dengan angka keberhasilannya masing-masing. Ya, makin ke arah bayi tabung, kepastiannya makin tinggi, keberhasilannya juga makin tinggi, itu saja. Ya, jadi tidak benar kalau makan daging nantinya jadi anak laki-laki, enggak. Ya, ada juga tuh pasien saya makan daging terus padahal spermanya kebanyakan mayoritas perempuan, dapatnya anak perempuan mulu jadinya tuh.
Oke, dok, untuk selanjutnya nih dok, apakah benar nih makan toge untuk kesuburan, apalagi pengantin baru? Jadi makan toge itu mesti sekilo sehari kali ya, baru dapat vitamin E 400 unit ya. Jadi itu juga tidak benar ya. Jadi sebetulnya ya kalau urusan fertility itu tidak tergantung melulu dari faktor makanan. Makanya kalau Oke. pasien nanya saya, dok, saya mesti makan apa sih supaya bisa cepat hamil? Jawabannya tuh bukan di makanan. Tapi makan apa aja boleh, tapi harus makan makanan sehat. Ada 4 ciri makanan sehat. Cek IGTV saya yang judulnya ciri-ciri makanan sehat. Ya, itu bisa dicek dari sana. Oke, berarti nggak bergantung ya dok sama makanan. Tidak. Oke. Yang tapi Ada, harus makanan sehat ya, bukan junk food yang dimakan maksud saya. Iya, pasti jadi dong, cek pasti. dulu. Ya, oke. Betul, betul. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Cimela. Sore, sore dokter, nanya dong kondisi rahim yang baik sebelum embrio transfer seperti apa sih dok? Oke, jadi embrio transfer akan dilakukan oleh seorang dokter ahli dengan menilai dinding dalam rahimnya bagaimana dan faktor-faktor hormon yang lain bagaimana. Itu akan menentukan timing yang terbaik untuk embrio transfer. Tergantung pemeriksaan yang saat itu didapat tentunya, ya. Makanya kalau didapat saat itu tidak terlalu optimal kondisi dinding dalam rahimnya untuk embrio transfer, biasanya embrionya akan dibekukan dulu dan ditransfernya di siklus yang berikut atau 2 siklus berikut dengan modifikasi hormonal biasanya sehingga dinding dalam rahim tersebut optimal untuk dilakukan transfer. Semuanya itu akan ditentukan oleh seorang dokter ahli. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok. Saya melihat pada program IVF ada yang suntik melalui paha. Apa perbedaannya dengan suntik pada perut? Oke, Gitu. IVF maksudnya ya, Oh, untuk IVF. bayi tabung. Untuk bayi tabung. Jadi biasanya suntikan kita lakukan lewat perut karena rata-rata dia bekerjanya subkutan obat-obat yang kita lakukan di program IVF tersebut. Ya, jadi jalur yang umum kita pakai adalah penyuntikan lewat lemak perut karena itu lebih tidak menyakitkan dan lebih memudahkan pasien untuk melakukan sendiri juga. Ya, karena itu terlihat jelas kalau perut, ya lemak perut itu kan tebal banget, ya dan areanya cukup luas. Jadi itu akan lebih mudah dilakukan lewat perut. Oke. Dok, mau tanya apakah bisa seorang wanita mengeluarkan 4 sel telur dalam sebulan, dok? Ini pertanyaan dari sahabat Cimela juga. Oke, bisa asal dalam kondisi terstimulasi. Stimulasi di sini maksudnya dilakukan perangsangan ovarium ya dengan konsumsi obat-obat tertentu supaya sel telur yang besar dan pecah saat masa subur itu lebih dari satu. Ya, bisa cek IGTV saya judulnya stimulasi ovarium kalau mau tahu bagaimana kita lakukan stimulasi dan apa itu stimulasi ovarium. Bisa aja. Karena itu pada program hamil bisa aja tuh bayinya jadi kembar 2, kembar 3, ya. Tergantung dari berapa sel telur yang besar dan pecah serta bisa dibuahi oleh sperma dan berimplantasi di dinding dalam rahim berkembang jadi bayi gitu. Jadi ada 3 faktor ya yang harus terjadi untuk bisa terjadinya sebuah kehamilan. Yang Oke. pertama adalah faktor ovulasi. Ketiga faktor ini semuanya ada IGTV-nya di IG saya. Ya, yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi adalah besarnya sel telur dan pecah. Ya, besar doang tapi nggak pecah, nggak bisa dong dibuahi oleh sperma. Jadi sel telur harus besar dan pecah di puncak masa subur. Itu ovulasi. Yang kedua setelah ovulasi adalah terjadi fertilisasi namanya. Fertilisasi adalah sel telur yang tadi sudah pecah dibuahi oleh sel sperma. Jadi kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan mereka akan terbuahi. Si sel telurnya terbuahi. Ya, fertilisasi akan menghasilkan sebuah embrio atau zigot. Ya. Yang Oke. ketiga adalah implantasi. Implantasi adalah tertanamnya si embrio atau zigot tadi ke dinding dalam rahim. Dan implantasi yang sukses tentunya akan berkembang tuh selanjutnya jadi bayi, hamil 9 bulan. Gitu. Jelas ya? Oke, jelas sekali, dok. Ada pertanyaan lagi nih, dok. Apabila sudah menuju pada menopause dini karena autoimun, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang perlu dihindari agar estrogen tidak semakin cepat turun? Ini kondisinya autoimun ya, dok. Oke. Silahkan.
Jadi sekali lagi, makanan itu jangan disalah-salahin mulu ya. Jadi makanan apapun kalau udah autoimun mah autoimun aja. Tapi tentunya kalau kita makan makanannya jelek, banyak junk food atau daging olahan misalnya, atau makanannya banyak awetannya, tidak fresh ya tentunya akan makin memperparah kondisi autoimunnya. Jelas ya. Tapi bukan berarti kalau kita makan yang optimal gitu, organik, nutrisinya oke, berarti kita bebas dari semua penyakit. Yang enggak juga. Pasien saya yang vegetarian, makan organik, tetap aja ada yang kena kanker rahim mah bisa, ya. Karena penyebab infertilitas, penyebab kanker misalnya ya, itu adalah multifaktorial. Tidak hanya satu faktor yang berperan, misalnya makanan saja. Tidak, ya. Selain dari makanan, ada faktor hormonal, ada faktor genetik, yang kadang-kadang kita tidak bisa modifikasi. Yang kita bisa lakukan sebisa-bisanya kita untuk modifikasi hal tersebut adalah hidup sehat. Hidup sehat di sini adalah healthy lifestyle, makan makanan sehat, itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti faktor hormonal dan genetik, itu dia tetap jalan tuh. Makanya ada orang yang hidup sehat, hidupnya perfect, makan organik, ya, healthy lifestyle, tetap aja kena kanker, misalnya, ya bisa banget, nasib namanya, ya, Ya jelas ya. Allah. Oke, Oke. Berarti nggak bisa dilihat dari satu sisi aja, Dok. Nggak bisa dilihat betul, dari makanan aja. Tapi juga iya, faktor-faktor lainnya. Oke. nah, Oke, Dok. Pertanyaan terakhir nih. Sekalian untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini. Bagaimana sih, Dok, oke. tips menjaga kesuburan baik untuk pria dan juga wanita nih? Yang pada kaitannya untuk bisa memperlancar program kehamilan. Oke, yang pertama untuk pasangan yang belum hamil setelah 1 tahun menikah, segeralah cek. Ya, jangan tunggu umur tambah dan faktor infertilitasnya tambah parah. Jangan. Jadi lakukan 1 tahun menikah tidak hamil juga, lakukan pemeriksaan ke dokter ahli. Ya. Yang kedua ya, yang sekali lagi tadi saya bilang hidup sehat lah. Ya, hidup sehat, konsumsi makanan yang segar. Ya, ciri-ciri makanan sehat ada 4 macam, cek ya IGTV-nya ya. Yang Oke. ketiga adalah kalau ketemu penyakit ya dengan pemeriksaan dokter ahli lakukan treatment segera sebelum kondisi tambah parah. Itu ya Oke. deteksi dini untuk perempuan itu screening ginekologi ya untuk cek bagaimana mulut rahim dengan pap smear, kemudian bagaimana kondisi organ reproduksi yang di dalam ya dengan lakukan USG transvaginal untuk yang sudah menikah. 2 pemeriksaan ini nggak lebih dari 5 menit tuh. Kita udah bisa tahu Oke. apakah ada polip, ada miom, ada kista ya. Jadi jangan tunggu polipnya tambah banyak atau miomnya tambah besar ya sampai menghabisi satu rahim misalnya. Atau kistanya juga besar banget sampai menghabiskan satu indung telur. Itu kan sudah sangat mengurangi kesuburan seorang perempuan. Ya, jadi dengan screening ginekologi yang baik, harusnya semuanya akan bisa teratasi. Nah, kalau untuk laki-laki ya jangan merokok, ya. Kalau rokok sih faktornya udah jelas, ya. Itu banyak banget penelitiannya. Jadi baik Anda sebagai perokok aktif maupun pasif itu sudah sangat mengurangi kualitas sperma dan kualitas sel benih. Sebagai contoh nih, suaminya merokok misalnya ya, memang jauh-jauh dari istrinya, tapi kan bajunya udah bau rokok dong. Ya kalau istrinya menghirup bau rokok dari baju suaminya, sel telurnya sendiri juga sudah terdampak. Ya, sama-sama infertilitas nanti jadinya. Ya. Jadi hidup sehat dan lakukan screening ginekologi secara rutin setahun sekali minimal. Tahun sekali. Oke, Ya, berarti oke, satu berarti lagi, apa? Satu lagi, carilah sumber informasi ya dari sumber yang bisa dipercaya dari seorang dokter ahli itu. Jadi fertility ini dunia yang very very complicated, yang nggak simple, banyak faktor mempengaruhi. Jadi jangan salah informasi dan salah langkah. Itu pesannya. Oke, boleh juga ya, Dok, kalau Instagramnya Bu Dokter nih buat dapetin informasi lebih lanjut tentang infertilitas ya, Dok. Ya, Oke, Ibu Dokter, terima kasih nih, Dok, atas waktunya di sore hari ini. Semoga Bu Dokter sehat sama-sama. selalu nih ya, sukses juga. Amin. Kamu juga Amin. ya. Amin ya, amin. Oke, terima Amin. kasih, Dokter. Iya, mari. Saya Livia.